Jam berapa, Bu? Jam pertama 8.30, 1 dan 2. Oke, jadi besok di kelas 11 IPA 2 jawabannya jelas. Nah, yang kedua ya Bu Leli, area pengembangan yang hendak Ibu capai itu di bagian-bagian mana saja? Rencana besok area pengembangannya di bagian pembelajaran diferensiasi dan kemudian di pengelolaan kelas. Biasanya kelas itu termasuk kelas yang agak aktif, jadi saya pengen pengelolaan kelasnya lebih baik besok itu. Ada lagi Bu? Mungkin itu saja. Jadi Bu Leli besok ingin dilihat pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi di mana proses, konten dan produknya nanti akan muncul. Kemudian pengembangan kelasnya bagaimana gitu ya, karena tadi memperhatikan lokal adalah anak yang mempunyai impact agak luar biasa. Ini fokusnya kedua ini atau ada Bu? Fokusnya yang utama dua itu. Oke, nanti ditambah dengan kayak tingkat PSE yang Iya, PSD ya, dan sosial emosionalnya juga ya. Oke, penerapan PSD-nya ya, penerapan pembelajaran sosial emosional. Tapi fokusnya pada dua itu ya. dua itu. Oke, diferensiasi dan pengelolaan kelas. Ada 3 ya berarti Bu? Iya, ada 3. 2 fokusnya ya. Iya. Oke, untuk mencapai itu semua, strategi yang sudah Ibu persiapkan atau yang akan Ibu persiapkan nanti, strateginya gimana? Strateginya adalah pertama ya jelas mempersiapkan bahan ajarnya. Oke, iya. Rencana besok tuh menggunakan Infocus. Oke. Nah, kemudian setelah itu nanti dalam kegiatan pembelajaran siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok. Nah, kemudian dalam kelompok itu dikasih sebuah pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi setiap kelompok punya masalah-masalah, kasus masalahnya nanti. Nah, kemudian didiskusikan dan ditampilkan ke depan seperti itu. Iya. Berarti nanti strategi Bu Leli sudah siapkan bahan, kemudian mengajarnya pakai Infocus, Iya. di mana anak dalam bentuk kelompok pembelajaran kooperatif ya. Iya. Kemudian pembelajaran berbasis kasus, Bu Leli siapkan kasus yang akan dipecahkan oleh anak dalam kelompok dan mereka akan presentasi di depan kelas. Depan kelas. Begitu ya Bu Iya. Leli. Oke lah. Berarti besok kita mulai jam pertama di kelas di 11 11.2. Oke, berarti fokus besok yang akan saya lihat yang 2 tadi ya, pembelajaran diferensiasi dan kemampuan Bu Leli dalam penguasaan atau pengelolaan kelas. Oke, itu saja Bu Leli. Terima kasih untuk pra-observasi di awal. Besok berarti saya lihat Bu Leli, kemudian setelah saya lihat kita juga akan ada wawancara lagi ya Bu Leli. Iya. Oke, terima kasih Bu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah bisa dipakainya?
Silakan. Oh, minta saya mengucapkan suka putus. Silakan. Berdasarkan proses silakan. Apa yang tadi dijalankan oleh nah ini silakan cari jawabannya ke bang temannya. Apakah undang-undang yang ini? Nah ya. Apa alasan perusahaan tersebut ingin memperpanjang kontrak? Dan pertanyaan kedua dari sana, apa alasan diperpanjang kontraknya? Tahu kan? Ya dengarkan si kelompok mineral dan usaha tadi sampai menyampaikan jawabannya. Silakan Bapak Ibu dari usaha. Undang-undang apa ini? PPTKI. PPTKI yang akan dijawab dari kelompok ya. Soalnya berikan kata dan tindakan yang terkait dengan jawabannya adalah jawaban dari mana? Yang tanyanya apakah undang-undang yang sekarang bahas tentang mineral dan bahan? Undang-undang yang ini tentang tentang lagi dalam proses masih dalam sidang dalam produk perundangan tadi apa yang bilang? Adalah peraturan yang tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang yang bersifat memaksa atau mengikat kelompok orang, tak peduli mau dia presiden, mau dia DPR, mau siapapun, undang-undang itu berlaku. Nah yang kedua adalah tentang hierarki peraturan perundangan. Apa ada berapa tadi? Ada siapa apa aja? Ibu pengen satu orang katakan ini nilai plus untuk itu sampai bisa plus kita. Apa saja undang-undangnya, hierarkinya? Kita sekarang yang pertama undang-undang kita. Yang pertama undang-undang dasar 1945, yang kedua tentang PPR. Oke, tadi ada hierarki perundangan seperti yang disampaikan oleh Tina tadi. Nah, kemudian dari seluruh pelajaran kali ini masuk kasus tadi, dan dari seluruh pelajaran kali ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Apa rasanya? Apa yang bisa kalian rasakan sama pelajaran ini? Apa? Gimana perasaan kalian? Soal pelajaran ini, apakah nyaman bu, tenang bu, senang, apa? Senang apa senang? Apa tenang? Oke, nah oke, yang sifat tenang rasa senang dalam undang-undang. Kemudian selanjutnya, apa manfaat yang kalian rasakan sama pelajaran ini? Manfaatnya? Undang-undang dasar kali ini, apa manfaat yang kalian peroleh? Apa? Apa ada? Apa itu? Dapat ilmu, jawabannya singkat dan tepat sekali. Oke, Bapak. Nah, kemudian berikutnya, kalian kan udah tahu nih bahwa ada namanya undang-undang. Undang-undang itu mengikat, dibuat oleh lembaga, bersifat memaksa. Setelah kalian tahu undang-undang ini, apa yang bisa kalian lakukan nanti sehari-hari? Apa? Bu, saya udah tahu undang-undang berarti besok saya nggak lalu lagi, Bu. Oh, besok saya bakalan bawa pakai helm lagi, Bu. Atau mungkin besok saya nggak ngapain lagi, Bu. Apa rasanya? Setelah tahu undang-undang tadi? Apa? Yang tahu sih? Nah, lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Oke, jadi besok jangan asal-asal lagi. Jangan ada satu. Oke. Nah, dari sampai hari dari pada hari ini, paham semua materinya? Paham. Apakah ada yang bertanya? Ini seperti ini. Kurangnya ini, ibu kurangnya ini atau gimana? Silakan. Kurangnya diri kalian, kurangnya ibu sebagai pelajar. Ini kan masih kecil aja. Satu lepas itu bisa nanti di bawah apa ya? Satu nanti sedikit. Refleksi ini apa? Jangan sampai-sampaikan ya, ini real dari diri sendiri. Bapak, ini nggak bisa disampaikan. Nah, seperti ini. Enggak.
saya masih kurang, karena masih ada sebagian anak yang saya kelola dengan baik, ternyata ada sebagian baik itu sudutnya yang laki-laki, ada yang kurang terpantau oleh saya. Itu kondisinya seperti apa ya Bu Leli yang anak-anak yang katakan Kemarin itu kan kami membagi kelompok, jadi saya memberikan tugas berkelompok pada anak-anak. Nah kemudian ternyata ada sebagian anak yang aktif dan langsung berkelompok. Nah mungkin karena saya terlalu sibuk dengan kelompok yang aktif, maka ada sebagian kelompok dan anak tuh yang tidak tahu kelompoknya, atau mungkin karena mereka malas atau gimana. Pokoknya ada sebagian anak yang kurang terpantau oleh saya. Nah kemarin ya, nah, kemudian tindakan yang boleh dilakukan kepada kelompok yang tadi kurang aktif. Ya, terus anak yang akhirnya dalam pembelajaran baru saya sadar, terus kemudian saya mengajak, oh ayo kita gabung dengan kelompoknya yang mana. Akhirnya saya ajak mereka untuk berpartisipasi secara aktif seperti itu, ada tanya jawab segala macam. Itu tentang keaktifan ya Bu Leli. Oke. Terus yang ini Bu Leli, apalagi yang Ibu rasakan ketika apakah Ibu sudah merasakan menerapkan diferensiasinya? Coba. Diferensiasi kemarin kan Bu, saya menyampaikan kan anak itu beda-beda cara pemahamannya, ada yang kinestetik, visual, atau visual. Jadi kemarin itu saya memberikan materi dengan cara dua bentuk. Yang pertama PowerPoint, yang kedua video. Jadi kan anak itu kemarin bawa HP. Jadi setelah anak bawa HP, saya bagikan linknya nih bagi anak yang suka memahami pembelajaran dengan video, ini linknya, dan bagi anak yang suka PowerPoint, ini linknya. Terus ternyata ada juga Bu yang satu orang anak suka keduanya. Ya udah silahkan, jadi anak tanya, Bu boleh nggak kita buka keduanya? Silahkan, mana yang suka, mana yang dipahami silahkan. Jadi kemarin Bu Leli sudah berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak, dikasih anak link video, kemudian ada juga yang PowerPoint, kemudian kemarin saya juga melihat Ibu Leli juga menerangkan juga ya. Ya, ada ceramah tambahan. Dan jadi kehidupan. Nah menurut Ibu seberapa efektif ini yang sudah dilakukan ini mengaktifkan mereka? Belum, mungkin bisa 80%. Soalnya kalau dari kelas, dari yang kesimpulan dari kelas itu masih ada anak yang kurang aktif. Mungkin ada yang aktif sekali, ternyata ada sebagian anak yang masih aktif. Dan saya kurang tahu perhatian anak. Ya betul. Nah, itu ada lagi Bu Leli hal-hal yang dirasakan kemarin. Waktu Oh ya, waktunya bagaimana Bu Leli? di waktu awal saya kurang mengelola waktunya, terlalu lama di dalam melayangkan video. Setelah itu saya di akhir waktu ternyata masih sisa 5 menit. Saya pikir udah habis, ternyata masih sisa waktu kita 5 menit ngajar. Nah, jadi kemarin penguasaan waktunya kurang ya, kurang tepat. Ya, baiklah. Kemarin memang saya lihat Bu Leli dalam penerapan diferensiasinya yang Bu Leli kontennya sudah nampak. Bu Leli menyiapkan media pembelajaran yang ada yang PowerPoint, kemudian ada link yang dikirim dalam bentuk link ke handphone anak-anak. Anak-anak juga bisa melihat di HP-nya. Kemudian Bu Leli juga menjelaskan di depan. Artinya Bu Leli sudah memenuhi kebutuhan belajar anak. Kemudian dalam prosesnya juga sudah bagus. Saya lihat Bu Leli juga sudah berkeliling. Ada kelompok mengerjakan Iya. kelompoknya masing-masing. Iya. Dikasih kasus. Nah, tapi sesuai yang tadi Bu Leli katakan, Bu Leli kekurangan waktunya Iya. tidak selesai untuk presentasi kelompok. Iya. Hanya satu kelompok yang bisa presentasi. Ini menurut Bu Leli kendalanya di mana? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Hal itu terjadi karena itu sebenarnya salah dari saya itu Bu. Karena apa? Karena pertama saya bilang Ibu membagi kalian menjadi 3 kelompok. Silakan bikin, Ibu sediakan kertas karton, bikin, Ibu kasih kasus, meneliti kasus ini dan kalian bikin jabarkan di kertas karton. Nah, terus saya bilang penilaiannya harus sekreatif mungkin, harus kompak mungkin, sekreatif mungkin. Jadi anak itu karena mereka terpaku dengan kata kreatif ya Bu. Jadi kayaknya mereka tuh lebih lama gimana supaya nilainya bagus, supaya dia kreatif. Akhirnya apa? Mereka agak ulang lagi tepat waktu. Dan saya pun juga tidak mengingatkan. Seharusnya waktunya tepat, kreatif juga, dan kekompakan kelas kelompok juga bagus.
membuat rencana tindak lanjut, akan membuat memperbaiki yang kurang. Sebenarnya bukan kurang Bu Leli mengajar, cuman tadi Bu Leli sudah mengatakan letak salahnya karena Bu Leli memberi anak itu penilaian mau yang kreatif, mau yang cantik, mau yang bagus, sehingga anak kurang percaya diri untuk mengerjakannya, kan mengandalkan temannya yang jago nulis, yang tulisannya rapi, karena mereka takut nilainya rendah gara-gara karena ada penilaian di kreativitas. Tapi kalau saya kata Bu Leli tadi saya ubah itu, saya hanya nilai ketepatan waktu, tanggung jawab dan kerjasama, tentu anak akan menepikan yang kreativitas tadi, dia akan cepat saja, yang penting jadi selesai gitu ya. Oke. Nah, Bu Leli kita punya rencana seperti itu. Kapan rencana ini akan Bu Leli terapkan? kalau rencana itu nanti terapkan itu ya masuk ke selanjutnya, adanya masuk. Jadi intinya kan saya udah tahu saya salah di mana, jadi saya sekarang coba terapkan. Pas pertemuan mendatang saya perbaiki lagi di semua kelas-kelas yang saya masuk. Kita sudah menilai kalau cara ini salah dan kurang tepat, berarti akan Bu Leli terapkan di kelas berikutnya atau pelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya. Oke, baiklah Bu Leli. Nah, saya ada pertanyaan lagi. Setelah kita berdiskusi seperti ini, hal apa yang Bu Leli rasakan? Setelah diskusi ini saya hanya ya namanya dalam penilaian kalau kita sendiri yang nilai pasti nggak bisa, pasti ada kurang. Jadi alhamdulillah Ibu Guru juga memberikan masukan, dan dari situ saya merasa oh ternyata benar saya kurangnya di mana apa saja, dan insya Allah bisa saya perbaiki untuk besok-besoknya di kelas. Nantinya ya Bu Leli, ketika kita berdiskusi kita akan tahu, kita sadar sendiri ya di mana kelemahan kita, dan kita juga bukan berarti kita nggak bagus ya, banyak yang bagus. Saya juga bisa melihat dari apa yang Bu Leli tampilkan, saya juga bisa melihat dari Bu Leli. Tapi dengan kita berdiskusi tentu kita bisa lagi apa yang harusnya muncul gitu ya. Baiklah Bu Leli. Nah, kira-kira setelah ini tetap kita diskusi lagi. Setelah Saya sangat perlu sih Bu, karena ya saya termasuk guru baru yang masih butuh pelajaran-pelajaran, apalagi dari guru senior dan guru senior segala macam. Saya masih perlu dapat bimbingan gitu. Saya masih butuh bimbingan. kalau gitu sama-sama ya Bu Leli, kita akan terus bisa berdiskusi. Saya juga butuh sama Bu Leli, bukan berarti saya bisa, tapi kita sama-sama belajar, kita sama-sama berdiskusi jalan keluar. Oke lah Bu Leli, terima kasih atas waktunya dan pertanyaannya. Selamat terus melakukan perubahan. Saya terima kasih banyak ya Bu Leli. Assalamualaikum.